pembelajaran kali ini saya akan membahas tentang pelajaran ketiga, yaitu tentang puasa wajib dan puasa sunnah. Puasa atau dalam bahasa Arab dikenal dengan siam atau saum, yang artinya menahan atau mencegah diri. Adapun menurut istilah, puasa atau saum artinya menahan diri dari segala sesuatu, baik makan dan minum atau segala sesuatu yang membatalkannya, dimulai dari sejak terbit fajar hingga terbenamnya matahari, disertai niat mengharap ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan syarat dan rukun tertentu. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berbunyi, Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Surah Al-Baqarah ayat 183. Yang pertama, kita akan membahas tentang puasa wajib. Puasa wajib yang pertama yaitu puasa Ramadan. Puasa Ramadan ini dilaksanakan 1 tahun sekali, tepatnya pada bulan Ramadan. Hukum menjalankan puasa Ramadan ini adalah fardu ain. Ketika seseorang sedang berhalangan untuk mengerjakannya, maka wajib baginya untuk mengganti puasa Ramadan ini di lain hari. Puasa wajib yang kedua yaitu puasa qadha. Puasa qadha adalah puasa yang dilakukan seseorang untuk mengganti puasa wajib yang telah ditinggalkan karena suatu halangan atau ujur dan telah terlewat waktunya. Contohnya, ketika seseorang meninggalkan puasa Ramadan karena sakit, haid, dan lainnya, maka orang tersebut wajib mengganti atau mengqadhanya sesuai dengan jumlah hari yang ditinggalkan. Yang termasuk puasa wajib berikutnya yaitu puasa najar. Puasa najar adalah puasa yang dikerjakan karena adanya suatu janji yang pernah diucapkan sebelumnya. Contohnya, ketika kita bercita-cita atau bernajar dengan mengucapkan, apabila nanti saya naik kelas, maka saya akan puasa selama 3 hari. Maka ketika cita-cita terwujud, melaksanakan puasa 3 hari tersebut merupakan sebuah kewajiban. Puasa wajib berikutnya yaitu puasa kafarat. Puasa kafarat adalah puasa yang wajib dikerjakan dikarenakan seseorang telah melanggar suatu larangan yang telah ditentukan atau yang telah ditetapkan dalam suatu ibadah tertentu. Sebab-sebab puasa kafarat yang pertama yaitu berkumpul dengan istri atau jima di siang hari pada bulan Ramadan. Sebab puasa kafarat berikutnya yaitu melanggar suatu aturan yang telah ditetapkan dalam ihram, seperti memotong kuku, memakai minyak wangi, mencukur rambut, berkumpul dengan istri atau jima, dan lain sebagainya. Kemudian membunuh secara tidak sengaja, melakukan jihar kepada istrinya, kemudian tidak mampu memenuhi najar atau melanggar sumpahnya sendiri. Kemudian syarat wajib puasa yaitu beragama Islam, berakal sehat, orang gila tidak diwajibkan untuk puasa, balik, suci dari haid dan nifas, mampu melaksanakan puasa. Sedangkan syarat sahnya puasa yaitu pertama, Islam, mumayyiz, yaitu orang yang dapat membedakan mana yang baik dan yang buruk. Kemudian suci dari haid dan nifas, khusus bagi wanita, bukan pada hari-hari yang diharamkan untuk berpuasa. Sedangkan rukun puasa ada 2, yaitu yang pertama yakni bersengaja untuk melakukan puasa. Jika puasa wajib, niat dilakukan pada waktu malam hari sebelum terbit fajar, dan jika puasa sunnah, boleh siang hari sebelum tergelincir matahari. Yang kedua, rukun puasa yaitu meninggalkan sesuatu yang membatalkan puasa
mulai dari terbit fajar hingga terbenamnya matahari. Adapun sunnah-sunnah di dalam berpuasa, yang pertama yaitu makan sahur, mengakhirkan makan sahur, menyegerakan berbuka puasa jika telah tiba waktunya, berbuka dengan yang manis-manis seperti dengan makan kurma, membaca doa berbuka puasa, memberikan buka puasa kepada orang yang sedang berpuasa, memperbanyak membaca Al-Quran atau tadarus, memperbanyak sedekah. Sedangkan hal-hal yang membatalkan puasa, yang pertama yaitu makan dan minum yang disengaja, bersetubuh atau melakukan hubungan suami istri pada siang hari di bulan Ramadan, keluar darah haid atau nifas, keluar mani yang disengaja, muntah yang disengaja, hilang akal seperti gila, pingsan atau mabuk, murtad, keluar dari agama Islam, kemudian memasukkan sesuatu ke salah satu lubang anggota tubuh. Adapun orang-orang yang diperbolehkan untuk tidak berpuasa, yang pertama yaitu orang yang sedang sakit, orang yang sedang musafir atau sedang dalam perjalanan jauh, wanita yang sedang hamil atau menyusui, kemudian orang yang umurnya sudah mencapai usia lanjut. Nah, adapun waktu yang diharamkan untuk berpuasa yang harus kita ketahui, yang pertama yaitu puasa pada tanggal 1 Syawal yaitu pada hari raya Idul Fitri, yang kedua puasa pada 10 Zulhijjah yaitu pada hari raya Idul Adha, yang ketiga puasa pada hari Tasyrik yaitu pada tanggal 11, 12 dan 13 pada bulan Zulhijjah. Ibadah puasa mengandung beberapa hikmah, diantaranya yang pertama sebagai tanda terima kasih atas nikmat yang telah diberikan Allah kepada kita. Kemudian belajar disiplin. Puasa mengajak kita untuk disiplin waktu, kapan kita memulai berpuasa dan kapan kita harus mengakhirinya, memupuk rasa belas kasihan kepada sesama. Kemudian di akhir nanti akan disediakan satu pintu surga yang disebut dengan Rayyan, yaitu pintu khusus untuk orang-orang yang berpuasa. Kemudian dengan berpuasa akan menjadikan badan kita menjadi lebih sehat. Nah, baiklah, sekarang kita akan membahas tentang puasa sunnah. Puasa sunnah adalah puasa yang apabila dikerjakan berpahala dan jika ditinggalkan tidak berdosa. Macam-macam puasa sunnah. Salah satunya puasa sunnah yang pertama yaitu puasa 6 hari pada bulan Syawal. Puasa sunnah berikutnya yaitu puasa Arafah, yaitu puasa yang dikerjakan setiap tanggal 9 Zulhijjah. Dari Abi Qatadah, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, puasa hari Arafah menghapus dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Kemudian puasa sunnah Asyura, yaitu puasa Asyura adalah puasa yang dilakukan pada tanggal 10 Muharram. Sabda Rasulullah SAW, puasa Asyura itu menutup dosa-dosa tahun yang telah lalu. Puasa sunnah berikutnya yaitu puasa pada bulan Sa'ban. Dari Aisyah radhiyallahu anha berkata, saya tidak pernah melihat Rasulullah berpuasa sebulan penuh kecuali pada bulan Ramadan, dan saya tidak melihat beliau berpuasa pada bulan-bulan lain sebanyak yang beliau lakukan pada bulan Sa'ban. Puasa sunnah berikutnya yaitu puasa Senin dan Kamis. Dari Aisyah radhiyallahu anha berkata bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam memilih berpuasa di hari Senin dan Kamis. Puasa sunnah berikutnya yaitu puasa tengah bulan pada setiap tanggal 13, 14, dan 15 bulan Qamariyah. Dari Ibnu Mihan, dari ayahnya ia berkata, yang artinya Rasulullah menyuruh kami berpuasa pada malam-malam putih, yaitu tanggal 13, 14, dan 15, dan beliau bersabda, itulah puasa yang sama dengan puasa sepanjang tahun. Hadis riwayat Abu Daud. Puasa sunnah berikutnya yaitu puasa Daud.
Puasa Daud adalah puasa yang dilaksanakan oleh Nabi Daud alaihissalam. Tata caranya adalah puasa berselang, maksudnya satu hari puasa, satu hari tidak puasa. Puasa ini merupakan puasa sunnah yang paling utama. Hadis Nabi yang artinya dari Abdullah bin Amr, Nabi bersabda, berpuasalah sehari dan berbukalah sehari. Itulah puasa Daud, dan itulah puasa yang paling utama. Abdullah berkata, saya sanggup lebih dari itu. Maka Nabi bersabda, tidak ada yang lebih utama dari itu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Selain puasa wajib dan puasa sunnah, ada juga puasa haram, yaitu puasa yang apabila dilakukan tidak mendapat pahala, malah mendapatkan dosa. Hari-hari yang diharamkan untuk berpuasa, yang pertama yaitu pada hari raya Idul Fitri, kemudian pada hari raya Idul Adha, dan pada hari Tasyrik, yaitu tanggal 11, 12, dan 13 Zulhijjah. Adapun hal-hal yang mengurangi pahala puasa, yang pertama yaitu berbohong, baik dalam tindakan maupun perbuatan, membicarakan kejelekan orang lain, mencaci maki atau menghina orang lain, mencuri, kemudian berbuat maksiat. Nah, kemudian ada lagi puasa makruh. Puasa makruh yaitu puasa yang apabila dikerjakan tidak berdosa, dan apabila ditinggalkan atau tidak berpuasa malah mendapatkan pahala. Macam-macam puasa makruh, yaitu yang pertama puasa yang dikhususkan pada hari Jumat, kemudian puasa sunnah pada akhir bulan Sa'ban, kemudian puasa yang dilakukan sepanjang masa, dan puasa yang dilakukan seorang istri tanpa izin suaminya. Demikianlah penjelasan singkat mengenai macam-macam puasa beserta hal-hal yang disunahkan dan hal-hal yang harus kita jauhi di waktu mengerjakan ibadah puasa, baik itu puasa wajib ataupun puasa sunnah. Semoga video pembelajaran ini membawa manfaat untuk kita semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.